Udah, cek. 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 Cek, 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 cek. Oh, salah. Shalom. Majelis HKBP Jalan Lurah Cimahi menyampaikan kepada seluruh jemaat dimanapun berada, marilah kita mengikuti ibadah ini melalui live streaming yang ada di Facebook dan di YouTube channel kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 397 ayat 1 dan 3.
dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengucap kebaikan Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami mengucap terima kasih kepadamu karena Engkau telah menaklukkan dosa dan maut. Oleh karena kematian-Mu, Engkau telah menyinari kuburan kami supaya kami berpengharapan yang hidup. Karena kebangkitan-Mu kami tidak takut lagi akan maut, karena Engkaulah pemimpin kami dan kami adalah umat-Mu. Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan kepada terang, dari maut kepada hidup. Oleh sebab itu, berilah kekuatan bagi kami memuji Engkau di dalam iman, hingga kemudian kami berada di sisi-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 1 ayat 1 dan 2. Dengarlah hukum Tuhan yang diambil dari hukum pertama dan keempat. Hukum pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum kedua, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Hukum ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyanyiakan namanya. Hukum keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat.
6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan engkau dan anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 300 ayat 1 dan 2. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan yang mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami, tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggikan segala kejahatan kami karena Yesus Kristus anak Allah yang tunggal dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa.
Demikian firman Tuhan, tetapi engkau mendapati aku dengan dosamu, engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 369A ayat 1 dan 3. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yang diambil dari kitab Wahyu pasal 21 ayat 5 dengan 7. Kita membacanya secara responsorial. Ia yang duduk di atas takhta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru, dan firman-Nya tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar." Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadikan Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 370 ayat 1 dan 3. Juga
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendengarkan warta di minggu ini. Shalom. Shalom. Warta jemaat untuk kita minggu ini, nama minggu kita Quasimodogeniti, yang artinya diperbaharui untuk hidup menurut ketetapan Allah. Songon poso-poso naik baru tubuh. 2.1 Sermon atau koordinasi perhalado. Sermon koordinasi perhalado pada hari Selasa 18 April 2023 diliburkan atau masohot. 2.2 Libur Sermon Week dan kategorial. Sehubungan dengan Idul Fitri dan cuti bersama Lebaran, maka Sermon Week dan kategorial diliburkan atau masohot dari tanggal 17 sampai dengan tanggal 29 April 2023. Kegiatan sermon dimulai kembali tanggal 1 Mei 2023. 3.2 Iuran diakonia. Pada hari ini Minggu 16 April 2023, gereja kita akan mengumpulkan iuran diakonia sebesar Rp25.000 setiap bulan dan setiap keluarga. Dana yang terkumpul melalui program tersebut akan digunakan untuk keperluan diakonia sosial gereja kita. Penyerahannya melalui amplop yang diantar ke depan bersamaan dengan persembahan kedua. Amplop sudah disediakan di depan gereja. Mohon nama dan weeknya supaya diisi. Pemberitahuan 5.1 Baptisan Kudus atau Padidion Nabadia. Pada hari Minggu 30 April 2023, gereja kita akan melaksanakan baptisan kudus Manang Padidion Nabadia bagi jemaat yang akan mendaftar supaya menghubungi situawek masing-masing atau ke kantor gereja dengan membawa fotokopi akte kelahiran. 5.2 Pemberkatan nikah warta pertama. Atas kasih karunia Tuhan Yesus akan menerima pemberkatan nikah Saudara Hendra Ronald Napitupulu ST, putra dari Bapak Situa Israel Napitupulu Nahinan, Ibu Marice Boru Simajuntak atau Opu Jeremia,
yang beralamat di Jalan Sukasenang 5, nomor 8, Bandung. Anggota Jemaat Gereja Penggerakan Kristus Bandung dengan Saudara Rosinta Septiana Boru Panjaitan MPD, putri dari Bapak Mayor Purnawirawan Walter Panjaitan, Ibu Rosmawati Boru Sitompul atau Opu Pasca yang beralamat di Komplek Nusa Hijau, Blok O nomor 12 Cimahi, anggota Jemaat Gereja HKBP Jalan Lurah Cimahi, WEK 5, rencana pemberkatan nikah pada hari Sabtu 29 April 2023 di Gereja HKBP Jalan Lurah Cimahi, masuk pukul 9.00 WIB. 5.3 Kebaktian Padang Sekolah Minggu. Kebaktian Padang Sekolah Minggu akan dilaksanakan pada hari ini, hari tanggal Minggu 16 April 2023, waktu pukul 7.30 WIB sampai selesai. Tempat Pandiga Education Sport Cimahi. Kegiatan, kebaktian, games, pembagian hadiah lomba, berenang, dan lain-lain. Dress code, seragam hijau kuning atau army, sekolah minggu. Yang melayani dalam kebaktian tersebut, Pendeta Todo Tua Sirait MTH, liturgis Situa P. Pangaribuan. 5.4 Rapat Panitia Pembangunan pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 pukul 18.00 WIB setelah koordinasi Perhalado akan dilaksanakan rapat panitia pembangunan bersama dengan Perhalado. Dimohon kepada semua panitia pembangunan dan Perhalado untuk mengikuti rapat tersebut. 5.5 Gotong royong pembangunan. Pada tanggal 20 sampai tanggal 21 April 2023, gereja kita akan melaksanakan korbe atau gotong royong di gedung yang baru mulai pukul 8.00 WIB. Dimohon kepada semua jemaat untuk mengikuti kegiatan tersebut. Warta ralat. 1. Dalam warta keuangan tertulis persembahan perjamuan kudus keluarga besar Siegian, seharusnya keluarga besar Siregar dari WEK 3. 2. Tok-tok ripe pembangunan tertulis A. Panjaitan Boru Sahagala, seharusnya R. Panjaitan Boru Sitompul WEK 8. Ketiga, di kolom sumbangan proposal pembangunan tertulis Dr. NS Roma Tao Muararia MKEP SP Kepkom, tertulis huruf kecil DR, seharusnya DR-nya huruf besar atau doktor. Demikian warta jemaat sudah diralat. Salam, Tuhan memberkati. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 362 ayat 1 sampai dengan seterusnya sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Ku rindukan
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiranmu, itulah yang memelihara hatimu di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada hari Minggu ini, yaitu dari kitab Nabi Yeskiel pasal 36 ayat 22 sampai ayat yang ke-27. Saya juga mau menyapa Bapak, Ibu, saudara-saudara yang mengikuti ibadah ini melalui streaming HKBP Jalan Lurah. Mari kita baca firman Tuhan bagi kita, yaitu dari Yeskiel pasal 36 ayat 22 sampai ayat yang ke-27. Kita baca secara bergantian. Demikian firman Tuhan. Oleh karena itu katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah. Bukan karena kamu aku bertindak, hai kaum Israel, tetapi karena namaku yang kudus yang kamu najiskan di tengah bangsa-bangsa di mana kamu datang. Aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri dan akan membawa kamu kembali ke tanahmu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini sekolah minggu kita merayakan perayaan Paskah di Pandiga Education untuk bersama-sama dengan orang tua sebahagian dari anak sekolah minggu kita. Itu sebabnya agak berkurang kita yang kebaktian hari ini. Tetapi saudara-saudara, minggu kita hari ini disebut dengan Minggu Quasimodogeniti. Quasimodogeniti itu adalah sebuah penggambaran kita terlahirkan kembali. Kita dilahirkan kembali oleh apa? Oleh karena kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Karena di dalam kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, maka kita sebenarnya telah dilahirkan kembali. Roma 6 ayat 1 sampai 3. Karena dengan baptisan kamu dilahirkan kembali kepada kematian Kristus dan juga kepada kebangkitan Kristus itu. Tetapi kelahiran kembali itu bukan secara benih yang fana, atau bukan secara manusiawi dan dimaknai secara lahiriah. Kelahiran kembali itu adalah dimaknai secara rohani, secara surgawi, sehingga kelahiran kembali itu bukan dimaknai sebagai terlahir seperti apa dulu kita awalnya lahir ke dunia ini, tetapi terlahir di dalam kerohanian kita
di dalam hati kita itu yang disebut dengan Quasimodo Geniti hari ini. Quasimodo Geniti seperti bayi yang lahir kembali. Demikianlah kita dilahirkan kembali oleh kematian Kristus, oleh kebangkitan Kristus. 1 Petrus 1 ayat 22 sampai 23. Oleh kebangkitannya kita telah terlahir kembali sehingga hari ini pasca perayaan Paskah pada hari Minggu yang lalu kita seperti bayi yang baru lahir. Bayi yang baru lahir itu memaknai hidup kita sebagai seorang yang berpasrah penuh kepada Tuhan. Bayangkan ibu bapak seorang bayi yang lahir itu digendong ibunya, pasti dengan penuh rasa percaya ia selamat dalam gendongan ibunya. Ia tidak akan apa-apa. Padahal kalau bisa saja ibunya menjatuhkan dia, tetapi dalam dekapan ibunya ia merasa selamat. Ia merasa aman, nyaman dan tentram. Demikian halnya diminta bagi kita hari ini dalam dekapan Tuhan, orang percaya itu harus merasa nyaman, aman, tentram, dan selamat. Yang kedua, sebagai bayi yang baru lahir, ia membutuhkan asupan air susu ibu. Susu yang murni yang diberikan seorang ibu dari tubuhnya sendiri untuk memberi nutrisi dan pertumbuhan yang baik kepada seorang bayi. Maka demikianlah seharusnya orang yang percaya ibu bapak. Ia bergantung penuh kepada asupan nutrisi makanan untuk pertumbuhan imannya dari firman Tuhan yang senantiasa ia butuhkan setiap waktu dan setiap hari. Karena firman Tuhan itu akan memberikan pertumbuhan iman, akan memberikan perkembangan bagi dia untuk mampu semakin bertumbuh dan mampu menangkal penyakit yang bisa menyerang tubuh bayi. Dengan asupan makanan dan air susu ibu itu, maka bayi mampu tumbuh sehat dan berkembang. Seperti itulah orang yang percaya. Maka diminta bagi kita ketika kita lahir baru, ketika kita dilahirkan kembali melalui kematian dan kebangkitan Kristus, hari ini kita diminta untuk merefleksikan hati kita. Hati kita, aku memberikan kepadamu hati yang taat. Aku memberikan kepadamu rohku supaya hatimu dibaharui. Maka saudara-saudara, jadilah pemilik hati seperti seorang anak, seperti seorang bayi, supaya hati kita memang dibaharui dan percaya kepada Kristus. Kita lakukan semuanya dengan sepenuh hati, kita percaya di dalam hati, kita mau taat karena hati kita memang taat. Kita senantiasa hidup di dalam hati yang tulus dan ikhlas. Hati-hati ibu bapak dengan hati kita. Karena Amsal 4 ayat 23, hati itu cerminan kehidupan. Amsal 4 ayat 23. Dan seperti apa hati kita, maka mungkin demikianlah gambaran hidup kita. Maka hati-hati menggunakan hati, supaya hati kita tidak diracuni, supaya hati kita tidak disusupi oleh hal-hal yang menjadikan kita tidak berjalan dalam ketetapan Tuhan, dalam ketaatan kepada Allah di dalam hati kita. Maka perlu bagi kita, apakah kita sudah mampu membaharui hati kita? Apakah kita ke gereja hari ini karena hati kita terpanggil untuk memuji Tuhan, terpanggil untuk memuji namanya, sehingga memang
dalam dekapan Tuhan di bait Allah ini kita merasakan kenyamanan, merasakan keamanan, bahkan merasakan keselamatan lawatan Tuhan di dalam hidup kita. Karena banyak orang yang percaya melakukan sesuatu bukan dari hatinya, bukan atas panggilannya, bukan atas ketulusannya, tetapi mungkin karena faktor-faktor lain atau hal-hal lain yang bisa lebih kuat dari panggilan hatinya untuk melayani Tuhan atau bahkan untuk taat kepada Tuhan. Maka ketika kita taat, kita perlu yang disebut dengan firman Tuhan hari ini, metanoia, pertobatan, suf, kembali ke jalan yang benar. Aku akan menguduskan kamu kembali, kata Tuhan Allah hari ini. Maka untuk itu, rubahlah hatimu yang keras seperti batu itu menjadi hati yang lembut, hati yang taat kepada Allah. Hati yang sangat keras, bahkan seperti sudah membatu, hari ini dipanggil Tuhan untuk mau berubah, bertobat, suf kembali, metanoia, dari panggilan hati untuk merubah hatinya dari yang keras seperti batu menjadi hati yang taat. Dan itu sudah ditunjukkan Yesus dalam kematiannya. Kesanalah kita bercermin, ibu bapak. Apa yang kita kembali mengingatkan bahwa dalam kematian dan kebangkitan Yesus itu ada dua hal yang nyata sangat terjadi, yaitu sacrifice, pengorbanan. Dengan pengorbanan Kristus kita mendapatkan keselamatan. Hal yang kedua adalah ketaatan, obedience, totalitas ketaatan Yesus secara penuh. Kamu harus ke Yerusalem, pergi dia ke Yerusalem, tahu dia mau mati di sana. Kamu harus dicambuk dalam Gulguta dan dihina di Via Dolorosa, kemudian mati di Gulgata. Yesus dengan ketaatan penuh menunaikan tugasnya bahkan sampai mati. Mati di kayu salib. Dan itulah yang menjadi keselamatan bagi orang yang percaya dan bagi kita hari ini. Maka perlu bagi kita merubah hati kita yang keras seperti batu itu untuk mau bertobat dan kembali ke jalan Tuhan dan ketetapan serta hukumnya. Bahkan ketika kita sudah menajiskan Tuhan, untuk mau kembali kepada ketaatan, panggilan hati kita bersama-sama di jalan Tuhan. Ada pernah seorang bapak di kampung ini. Bapak ini seorang pelayan gereja, seorang song leader lah, seperti si Kennedy inilah ya, song leader dia. Jadi, tapi masalahnya ketika mau ke gereja, si bapak ini sering singgah dulu di Kode, tahu Kode, di warung, di tempat minum kopi. Di sana dibahas semua, dari perang Rusia Ukraina dibahas, ekonomi yang sedang resesi dibahas, toleransi beragama dibahas, neraka dibahas, sorga dibahas, semua di situ dibahas, gereja dibahas, pendeta dibahas juga di situ. Jadi semuanya dibahas. Harus singgah dia ke warung. Si ibu sering mengingatkan, janganlah kamu kalau mau ke gereja singgah dulu di warung, katanya. Tapi tidak bisa si bapak ini. Bahkan pernah suatu ketika si bapak ini sampai tidak ke gereja karena enaknya pembahasan di warung itu. Sengit sekali. Marah si istri di rumah. Kamu sampai tidak ke gereja gara-gara singgah di warung, kata si istri kepada si suami. Suatu ketika si
suami ini hendak bertugas ke gereja pada minggu itu. Ia persiapkan dengan baik karena ia ingin tampil all out pada pelayanan minggu hari ini sebagai song leader. Wah, tapi dicarinya jasnya tidak kelihatan. Dan di kampung itu biasanya tidak banyak-banyaklah jas seperti kita di kota ini. Jas itu bisa saja hanya satu, itu jas ke pesta, ke gereja, yang meninggal, ke ladang juga kadang itu dipakai jasnya. Wah, mana jasku, kata, marah-marahlah pagi ini. Sebelum ke gereja, istrinya pun dimarahi, tidak luput anak-anaknya panggil, mana jas bapak? Cari dulu itu jas kesayangan bapak itu. Oleh-oleh itu dulu dari pendeta mau pindah dari sini, katanya pula dari itu. Jadi senang dia jasnya. Wah, tidak ketemu. Tetapi dengan berat hati si bapak ini berangkat dan tidak lupa ia singgah dulu di warung. Di warung sambil minum kopi dipegang laci jasnya, laci mejanya. Ada apa ini? Ada kain. Dilihat, jas gua ini pikirnya. Jadi, ini jasku. Wah, padahal tadi sudah marah-marah. Dipegangnya jasnya, belum dipakai. Pegangnya jasnya dibawa ke gereja. Lalu tampillah si bapak ini bernyanyi, dipakailah jasnya. Saudara-saudara, ketika bernyanyi, si bapak itu sering megal-megol ke kiri dan ke kanan. Kadang mereng sekali dia. Karena apa? Di jasnya ternyata sudah lama di warung itu dan ada anak tikus yang sedang beranak di saku jasnya. Karena mungkin tersimpan juga jabar di situ, mungkin ada daging, jabar, ada jabar di jasnya itu kan. Jadi ada anak tikus di situ yang kitik katanya, dan digeliti-geliti pinggang si bapak ini. Raih daku dan dekatkanlah, kata si bapak itulah sambil nyanyi megal-megol ke kiri dan ke kanan. Jemaat melihat kok bapak itu seperti berdansa, pikirnya, karena terpegangnya, geli rasanya. Kadang digeliti anak tikus itu. Ada anak tikus, pernah lihat anak tikus ibu bapak? Lucu sebenarnya. Kadang dia maulah gelitik-gelitik ya. Sampai selesai kebaktian, si bapak itu tidak pernah nyaman karena di jasnya ada anak tikus yang baru lahir. Bapak Ibu, kalau kita diingatkan Tuhan, kalau kita diperingati Tuhan, maulah kita berubah, maulah kita bertobat. Itu maksud dari ilustrasi itu. Kalau kita sudah dipanggil Tuhan, ko amar zahwe. Demikian firman Tuhan Allah. Songonot dohatani Tuhan Jehovah. Aku telah memanggil kamu dan membawa kamu kembali, bukan karena kebaikan kamu, belum. Tetapi karena aku sendiri adalah Tuhan Allah yang kudus, yang ingin menguduskan namaku melalui pemanggilan kamu kembali ke Yerusalem, kembali dari tanah pembuangan Babel. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya keselamatan yang kita raih di dalam kematian Yesus bukan karena kebaikan kita, bukan karena kelayakan kita, tetapi hanya karena firman Tuhan yang mengatakan, aku akan menguduskan kembali namaku yang sudah kamu najiskan, supaya kamu tahir kembali melalui air yang aku berikan, yaitu air suci dari lambung Yesus. Ketika ditombak, keluarlah darah dan air. Dan itulah air yang membasuh kenajisan kita di tengah-tengah bangsa ini. Maka keselamatan itu hanya karena kasih Tuhan, inisiatif Tuhan. Allah adalah inisiator keselamatan bagi kita. Maka ketika Tuhan dengan inisiatifnya memberi keselamatan kepada kita, tidakkah selayaknya kita mau merubah hati kita dari yang keras seperti batu menjadi taat, menjadi hati yang penuh kepatuhan, menjadi hati yang penuh ketulusan untuk mau mengikut Tuhan
dan berjalan dalam ketetapannya dan hukum-hukumnya dan peraturan-peraturannya sebagaimana yang Tuhan panggil bagi kita pada hari ini, supaya kita dengan penuh ketaatan, dengan penuh kepatuhan kepada Allah, berjalan dalam peraturan-peraturanku, ketetapan-ketetapanku, hukum-hukumku, dan biarlah hati kita dirubah oleh apa Ibu Bapak? Oleh firman Tuhan yang menjadi asupan bayi yang baru lahir, oleh karya Tuhan yang menjadi asupan hidup kita. Setiap hari kita membutuhkan asupan firman Tuhan dalam hidup kita, supaya kita senantiasa dibaharui, dirubah kembali, metanoia. Itu Ibu Bapak, makanya metanoia itu dalam terjemahan bahasa Watak disebut dengan hamubaun niroha. Ini roha, yaitu diawali dari hati, bahagian terdalam dari manusia, bukan di mulut, bukan di tangan, tetapi bahagian terdalam dari manusia itu adalah hatinya. Ketika hatinya sudah bertobat, sudah berubah, maka otomatis mulutnya, matanya, dan seluruh eksistensi tubuhnya itu akan juga bersama-sama dengan hatinya. Pancaran hati, pancaran kehidupan. Kalau Amsal 4 ayat 23 seperti saya katakan tadi, bahwa hati itu adalah sumber pancaran kehidupan. Jadi Amsal menempatkan hati sebagai sumber pancaran kehidupan umat manusia. Dari hati kitalah nanti akan terlihat kepatuhan kepada Tuhan, kepatuhan kepada Allah. Maka kapan kita mau berubah Ibu Bapak, mari kita terus menerus membaharui diri kita, membaharui iman kita kepada hal-hal yang lebih baik, lebih taat kepada Tuhan. Dalam ketaatan kita akan keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Hendaklah di dalam ketulusan hati kita juga mau tunduk dengan segenap hati dan segenap ketulusan kita untuk mau mendengarkan firman-Nya dan melakukannya dengan hati dan melakukannya dengan ketulusan di dalam hidup kita. Ada seorang pencuri ketahuan, walaupun sudah sering diingatkan istrinya juga sebenarnya. Ini suami lagi nih ceritanya ya. Ibu-ibu kapan-kapan lah, karena ibu-ibu yang duluan ke kubur Yesus waktu Paskah itu, jadi bapak-bapak dulu lah. Walaupun ibu-ibu perlu juga bertobat saat ini ya. Pak, bertobatlah kau, jangan suka mencuri ayam orang kamu. Udah banyak tetangga, orang-orang di rumah ini gerasa gerusu, ayamnya hilang. Jadi jangan lagi mencuri ayam kau, Pak, kata istrinya. Udah semana koi betoko, terdapat ton mati hoda. Enggak suguru hani jolma sudah marah. Banyak yang merasa benci karena sering kehilangan ayam. Roma datang si suami ini, ya sudah, saya tidak mencuri lagi ayam di kampung ini, katanya di kampungnya. Nanti saya ke kampung orang lain saja, kata si bapak ini. Tapi berarti tetap saja dia pencuri kan? Benar juga. Di kampungnya dia tidak mencuri, dia mulai ekspansi ke kampung lain. Mencoba mencari tingkat rejeki di kampung lain, mencuri tanding di kampung lain. Yuk, kampung lain dia. Dan apa yang diingatkan istrinya, maka tertangkaplah dia malam itu. Dikepung dia.
ini pencurinya, tangkap, lebut, pamate katanya. Dia sudah jantungan, kalau ini matilah saya ini. Teringatlah dia istrinya yang menasehati dia. Berhentilah kau mencuri, kata istri. Terbayang dia, karena sudah sangat dekat orang. Lari dia, tidak tahu dia kemana lari, pokoknya lari saja. Karena jurus terakhir itu langkah 1000. Dia lari sekencang-kencangnya. Orang datang mengejar dari belakang. Ada rumah yang terbuka jendela sedikit, langsung dibukakan, masuk, tutup lagi. Mana dia cari-cari, di luar orang pakai obor mencari. Terdengarnya dari telinganya, molo rapot, kalau ketemu kita potong dia seperti ayam katanya. Jadi karena dia sering mencuri ayam, apa yang dicurinya selama ini potong lehernya, seperti memotong ayam nanti kita bikin. Makin gemetar, keringatan dia malam itu, walaupun dingin keringat seluruh tubuhnya. Bersembunyi di sebuah tempat yang ia tidak tahu apa itu tempatnya, tapi ia merasa bisa bersembunyi di situ. Lalu orang mencari, lolos kali ini, sayang sekali lolos. Kemana dia? Tidak tahu, ketemu. Orang-orang satu persatu pulang, ketemu. Lama dia berada di situ, tertidur dia malam itu, tertidur. Karena takutnya dan khawatir, tertidur dia. Ia dengar ayam sudah berkokok, ayam yang mungkin ia gagal curi tadi malam. Itulah mungkin itu. Kok udah pagi ini pikirnya. Udah pagi, lampu di ruangan itu sudah menyala. Dan ia lihat, ia sedang berada di gereja. Di sebuah gereja. Ada bangku di situ dan dia berada di langgatan. Di bawah langgatan Parjamitaan. Seperti inilah ya. Ini kan ada ruangannya di sini. Di sini dia bersembunyi. Itu dia. Ada bersembunyi di situ. Jadi bersembunyi dia di situ. Dia lihat, mau keluar dia, Parhangir pagi-pagi sudah menyapu. Parhangir, tahu Parhangir? Guru huria di kampung itu Parhangir disebutnya ya. Udah menyapu. Jam 7 ya tunggu Parhangir pulang. Jam 7 udah datang sekolah minggu. Akhirnya mau tidak mau, ia sembunyi di bawah langgatan itu, Parjamitaan. Bernyanyilah di gereja, baru khotbahnya tentang perubahan, pertobatan, berjalan di jalan Tuhan, berjalan di kehendak Tuhan. Hai kamu yang bersembunyi dalam dosamu, kata pengkhotbah. Dia merasa, tahu juga pendeta ini saya di sini ya, pikirnya begitu. Padahal tidak tahu pendeta itu yang sedang bersembunyi di dalam ruang gelap. Katanya lagi, saya itu katanya. Waduh, ternyata Parhangirnya tahu saya tadi ada di sini katanya. Akhirnya dia dengar khotbahnya. Ia pausor-usor dalam hatinya. Ia renungkan, sayalah itu. Kamu telah ditebus dengan harga yang mahal. 1 Korintus 6 ayat 20. Dengan nyawanya, bukan karena kebaikan kamu, bahkan karena keberdosaan kamu, kata pengkhotbah itu. Maka dari hari ini rubahlah hatimu dari hati yang keras itu seperti batu, menjadi hati yang taat, hati yang patuh, berjalan dalam ketetapan, hukum dan peraturan Tuhan. Roh Panakon dari situ, dari bawah langkatan itu, lo amang Parhangir nami, katanya begitu kepada pengkhotbah itu. Pulang dari situ, udah kembali semua orang, keluar dia, keluar. Terima kasih amang, hatiku bertobat hari ini, katanya. Mulai sekarang saya tidak akan mau melakukan yang tidak baik lagi, kata si bapak. Kamu siapa, katanya. Saya tadi yang amang khotbah itu, katanya kepada si Parhangir ini, karena Parhangirnya tidak kenal kepada dia. Ibu bapak,
ketika hari ini kita dipanggil untuk merubah hal yang bisa kita rubah dari ketidakbaikan kita. Jangan sampai kita kehabisan waktu. Jangan sampai kita kehabisan kesempatan. Biarlah ketika kesempatan hari ini datang kepada kita untuk merubah hati kita yang keras, dan kita bersedia mau taat, patuh untuk mau merubah hati kita yang keras itu kepada hati kita yang taat dan patuh. Karena demikianlah Kristus memberikan teladan bagi kita untuk taat kepada Bapa di surga. Karena Tuhan telah memberikan apa yang terbaik dari rencana Tuhan dan rancangannya kepada kita, supaya kita mau berjalan di jalan yang Tuhan kehendaki. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan karena hari ini Engkau mengingatkan kami untuk mau merubah hati kami yang keras kepada hati yang penuh ketaatan dan kepatuhan seperti Kristus. Biarlah Tuhan kami sendiri yang merefleksikan apa hal-hal yang mungkin perlu kami rubah, kami ubahkan dari hidup kami, karena kami mengerti dan tahu hal yang perlu kami perbaiki dalam diri kami, diawali dengan hati kami. Dan jika kami tidak tahu, tuntun dan ajar kami Tuhan untuk melihat hal yang perlu kami perubahi, kami perbaiki dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk hari ini firman-Mu telah memberikan kepada kami keselamatan. Biarlah Tuhan kami Engkau tolong berjalan di ketetapan Tuhan. Berkati jemaat Tuhan mengikuti ibadah hari ini di streaming. Tuhan dimanapun mereka berada. Nyonya Sianturi Bornei Baho, Nova Hot Mauli Viviriana Tresia, Panjaitan Borusi Tompul, Amang Ginting, keluarga Ginting Borusi Lalahi, dan seluruh jemaat streaming. Tuhan Kau berkati dimanapun mereka saat ini berada. Tuhan berkati jemaat Tuhan yang ulang tahun hari ini, ulang tahun kelahiran panjang umur, ulang tahun pernikahan semakin berbahagia. Seluruh jemaat Tuhan yang ada di gereja ini bersama-sama dengan sekolah minggu dan orang tua di Pandiga Education Cimahi yang merayakan Paskah hari ini. Tuhan berkati kami seluruhnya di dalam lindungan Tuhan, dalam kasih setia Tuhan, hingga kami merasakan aman, nyaman, tentram, dan damai sejahtera serta selamat dalam dekapan tangan Tuhan yang penuh kasih. Berkati Tuhan Hendra Ronald Navitupulu dan Rosinta Septiana Boru Panjaitan yang berencana akan menikah. Biarlah kasih di antara mereka semakin diikatkan dan dieratkan, dan Kau beri kelancaran, kesehatan bagi mereka menyongsong hari pernikahan mereka. Kau berkati juga Tuhan Febrianti Densi, para NN, Andre William, Tuhan yang memberikan persembahan mereka. Biarlah dalam masa muda mereka Engkau semakin penuhi dengan sukacita. Keluarga Gultom Boru Sinaga, Mona and Fritz, NN, Inang Utajulu Boru Tapea. Kau berikan panjang umur dan sukacita bagi mereka Tuhan. Berkati janji iman Nyonya Pangaribuan Boru Siahan, keluarga Pardede Boru Tampu Bolon, Tokatorok Boru Siahan, Huta Gaul Boru Pardede, Nyonya Ka Aritonang Boru Sibarani. Biarlah Tuhan apapun yang mereka janjikan, mereka mendapatkan balasan sukacita dari Tuhan semakin berlipat ganda. Terima persembahan Tok-Tok Ripe umat-Mu, jemaat-Mu yang sedang membangun sarana prasarana pendukung saat ini. Berkati Tuhan proposal pembangunan dari Punguan Panjaitan, PH Butar-Butar Boru Sitorus, dan sumbangan-sumbangan dari Sintua Kasih Anipar Boru Serait. Tuhan Kau semakin tambahkan sukacita bagi mereka. Damos Timothy Perkasa, Dr. Roma Tautuba Muara Ria, Tuhan keluarga Sinaga Boru Navitupulu di Jakarta, keluarga Pasaribu Boru Simbolon di Bekasi, Boru Huriamu Malai Boru Gultom, keluarga Hutagaol Boru Sitompul,
Aritonang, Boru Panggabian di Bandung. Tuhan juga berkati seluruh hidup mereka Tuhan, keluarga Gio Nathan Ritonga, Tony Sitorus Opung Iren Pardede di Padalarang, Dr. James Simajunta Boru Sida Butar, Sintua Malau Boru Purba, Eslu Bangkaur Boru Sagala, Priski Hutajulu Boru di Jakarta Tuhan. Kau berkati hidup mereka dan lindungi serta berkati pekerjaan mereka, sumber sukacita bagi kehidupan mereka. Berkati juga Tuhan Freddy Sean Kikip Padalarang, Agustinus Boru Huta Soit, Mangisi Dedi Sinaga, Esianipar Boru Siliringo-ringo, Chandra Silitonga, DP Siregar Boru Manulang, Lydia Naomi Hasibuan, Sintua P. Siahan Boru Pardede di Cibinong, Nyonya Simatupang Boru Gultom. Mereka dengan seikhlas hati mendukung pembangunan sarana prasarana. Kami berdoa bagi hidup mereka, apapun yang mereka inginkan, Tuhan, rejeki dan hagabeon serta rokap teman hidup yang sepadan bagi semua mereka yang mendukung pembangunan kami Tuhan. Berkati sertai hidup mereka di dalam kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi Amang Siregar yang sudah menerima perjamuan kudus, Tuhan semakin pulihkan. Berdoa bagi kesehatan Fernando Silaban, Ramses Simangunsong, Claren Sitohang. Tuhan, biarlah mereka semakin dipulihkan dan disembuhkan di dalam penyembuhan yang dari Tuhan. Berkati Amang Sidabuke juga dalam pemulihan dan Opung Tiar juga dalam proses pengobatan. Tuhan, biarlah Engkau angkat sakit penyakit yang ada di dalam tubuh mereka. Kau jamah, Kau rapi mereka Tuhan supaya sembuh dan pulih dari segala sakit penyakit yang mereka alami. Tumbuhkan iman, pengharapan serta ketaatan bagi mereka untuk juga berdoa di dalam iman, sehingga Tuhan di dalam semua pengobatan yang mereka terima boleh menjadi saluran kesembuhan bagi hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi anak-anak kami yang akan ujian di sekolah mereka masing-masing, ujian di seleksi penerimaan perguruan tinggi, terlebih Tuhan meraih tahapan pendidikan mereka ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Berkati dan berangkatkan mereka dengan penuh sukacita dan penyertaan Tuhan, sehingga mereka mampu bersaing dan meraih cita-cita mereka di dalam Tuhan. Yang memohon pekerjaan bagi Tuhan, kiranya Engkau tunjukkan bagi mereka pekerjaan yang baik dalam hidup mereka sesuai dengan talenta yang Tuhan anugerahkan. Biarlah Tuhan juga yang menyertai seluruh hidup kami, Tuhan, sertai kami dan jaga hati kami, supaya hati kami tetap tulus dan ikhlas untuk taat dan patuh hanya kepada Tuhan, karena kepatuhan kami pasti akan mendapatkan berkat yang dari Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dan mengumpulkan persembahan ke depan. Terkuduskan bagimu.
Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua. Gelang sepatu gelang.